singkatan apa? Senang hati. Walaupun lagi pilek tapi hatinya senang, berarti sehat. Walaupun sudah mulai ada hipertensi tapi senang hatinya tetap sehat. Ya, baik. Ya, boleh. Ibu, ini otak manusia. Ya, tepatnya ini otak jenazah yang dikeringkan pakai formalin. Formalin itu sebetulnya untuk mengeringkan organ tubuh manusia apabila mau diteliti. Jadi bukan untuk bakso dan tahu ya. Jangan, gak usah pakai formalin ya. Ini dilihat dari samping kanan Ibu. Ini ada otak besar, ada otak kecil. Ini batang otak yang jalan di leher. Kalau panjang ke bawah jadi sumsum tulang belakang. Itu otak dilihat dari atas. Yang kecil bagian dahi. Coba pegang dulu dahinya. Iya. Ada otaknya Bu? Alhamdulillah. Takut lupa. Tapi ini otak yang sudah kering karena pakai formalin ya. Coba lihat otak di samping kanan kayak orang bersujud ya. Insya Allah otak pun bersujud ya. Next kita lihat lagi. Ini otak di dalam kepala kita. Ini otak orang masih hidup nih ya. Ini di dalamnya ya Allah luar biasa. Ada namanya sel otak. Sel otak banyak sekali. Seberapa banyak Bu Aisyah? Ada yang bilang 85 miliar, ada yang bilang 90 miliar, ada yang bilang 100 miliar. Kalau saya ambil yang paham 100 miliar karena memang banyak. Satu sel otak kerjanya kayak komputer tercanggih di zamannya. Jadi kalau 100 miliar ada berapa komputer Bu? 100 miliar ya? Iya. Terus di dalam ini karena ada komputernya, ada listriknya ya? Dan pembangkit tenaga listrik adalah air. Makanya ibu kalau lagi banyak berpikir, banyak minum air ya. Kalau kurang air nanti begitu. Ada air. Ada apa? Sayangnya air itu tidak endorse kita ya. Kalau endorse kita sebutnya. Yang pasti air ya. Lanjut. Ya Allah. Untung otak manusia Allah kasih lapisan-lapisan. Setelah otak begini Allah kasih lapisan namanya meninges. Tahu meninges? Pernah dengar? Meningitis. Itu radang pada lapisan otak ya. Setelah dikasih meninges oleh Allah dilapis gitu ya, untuk dikasih lagi ya kranium, batoknya ya. Batok, kita punya batok kepala itu persis batok kelapa. Pernah lihat nggak batok kelapa berlapis-lapis tadinya? Ditutup lagi sama kulit, ditutup rambut, dan kita ditutup lagi dengan hidung, Masya Allah ya. Dan otak terbagi dua, kanan dan kiri, terbagi duanya persis garis hidung ke atas. Coba ibu kita rasakan dulu ya Allah, kayak gitu ya belahannya ya. Dan tidak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Jangan merasa yang belah pinggir oh kecil sebelah, enggak. Tetap di tengah, mau pakai belah ataupun tidak. Ada kanan, ada kiri ya. Mari kita pelajari baik-baik tentang otak kita supaya kita tambah bersyukur ya. Otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Coba gerakan tangan kirinya ibu. Nah itu yang atur otak kan kanan. Kaki kiri bisa gerak-gerakan coba. Yang mau selonjoran nggak apa-apa, selonjoran dulu. Kiri yang atur kan kanan. Sekarang gerakan tangan kanannya. Ini yang atur kiri. Kaki kanan bisa gerakan. Yang atur kiri. Mata kanannya bisa dikedipkan nggak Bu? Sebelah aja. Jangan dua-duanya, sebelah aja. Kayak Jaja Miharja gitu. Apaan tuh gitu ya? Nah itu yang atur kiri. Jadi mulai dahi kanan sampai ujung kaki kanan yang atur kiri. Begitu sebaliknya. Pernah lihat orang stroke? Kalau dia
sebelah kiri. Kalau dia di lembut kiri, berarti masalahnya di kanan. Kalau dua-duanya berarti dua-duanya. Makanya dokter, kalau misalnya ada orang stroke masuk UGD, langsung dilihat mana yang kirinya. Oh ini kirinya lemah. Kemudian habis foto ronsennya, foto kepalanya itu CT scan-nya langsung lihat kanan. Karena dia bersila. Ya. Saraf yang keluar dari batang otak itu jalannya miring, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Ya. Makanya ada celah-celahan, dasar otaknya miring. Itu betul. Selama ini kalau kita dibilang otaknya miring, marah. Mulai sekarang kalau ada yang bilang kita begini, bilang gak usah marah ya. Apalagi ada yang bilang, ya Allah dia begini, oh tambah betul. Kasih tahu anak-anak ya, karena anak-anak suka dibully sama temennya. Karena pernah diprediksi oleh ahli anatomi, kalau otak kiri mengatur tubuh kiri, otak kanan mengatur tubuh kanan, jalan kita begini. Makanya kalau dibilang otaknya miring, bahagia. Lanjut. Nih, yang maksud saya nih saraf ini. Yang kanan keluar dari otak kiri. Walaupun ya dia kesini dulu ini namanya sumsum tulang. Yang pernah makan sumsum tulang sapi? Pernah. Saya suka makan otak sapi. Ya suka. Enak. Saya pecinta gulai otak. Kalau makan rumah makan Padang nggak ada piring, nggak ada otak, saya bilang sama udahnya, udah ada otaknya. Dia bilang habis dia. Ya, ini sumsum tulang ini. Dia keluar saraf-saraf. Ini namanya sistem saraf pusat. Keluar dari lubang-lubang di tulang belakang kita, sistem saraf yang jalan ke seluruh tubuh sampai ujung-ujung jari kita. Coba rasa. Bisa kasih? Ada yang bau? Ya sampai situ ya Allah. Dan sistem saraf itu kerjanya kayak kabel listrik dan kabel telepon. Apa yang diucapkan jalan, apa yang didengar jalan, apa yang dipikirkan jalan. Ibu sayangku, coba angkat tangan kanannya, lambaikan pada saya sekarang. Masya Allah. Kenapa mau? Dulu ya. Karena aku minta ibu dengar, pesannya kan langsung jalan. Sudah angkat yang mana? Kanan. Kan kayak kabel telepon. Maka dia jalan. Kok cepat sekali Bu Aisyah? Iya, cepat sekali. Masya Allah. Kecepatannya berapa? 320 km per jam. Ya Allah. Saya aja tadi jalan tol, naik mobil Cina, 100 km udah bengok ya. Apalagi 300 km per jam. Cepat sekali ya. Ya Allah. Makanya tadi yang langsung angkat tangan, berarti sistem sarafnya bagus. Yang agak lama, ya gitu deh. Alhamdulillah. Yang agak lama tolong makan kacang hijau banyak-banyak. Ya. Sistem saraf inilah yang selalu membawa pesan doa kita, yang selalu membawa pesan niat kita. Ibu sering lihatin doa ya? Nah, waktu lihat doa berkata-kata tidak? Nah, kata-kata itulah yang jalan. Kata-kata itulah yang jalan itu. Kan mau ke sini niat kan? Sejak kapan niatnya? Mari kita tanya Bu Wati sejak kapan mau bikin acara ini? Sudah beberapa bulan yang lalu. Nah, karena niat, baik dilafazkan atau tidak, tetap pesan itu jalan, sehingga membuat badan kita melakukan sesuatu, sehingga kita bergerak. Ya. Bismillah ya Allah. Saya juga begitu. Kalau saya nggak niat, nggak bakal sampai sini. Saya niat ya Allah, hadir di acara Masjid As-Salam, Metlan Prasyogi. Di mana tempatnya? Ya Allah. Cilens. Rumah Bu Aisyah di mana?
Rawamangun. Itu harus diulang-ulang niatnya. Agar apa? Agar ini badan jalannya ringan sampai dengan senang. Itu dia. Jadi apapun ibu katakan dia jalan. Bahkan ya, apa yang di otak jalan. Apa sih yang ada di otak Bu Aisyah? Banyak sekali. Termasuk apa? Emosi. Kalau saya bilang emosi, apa yang terbayangkan oleh ibu-ibu? Marah doang. Apa lagi? Sedih. Apa lagi? Bahagia juga emosi ya. Emosi itu rumahnya di otak, di dalam. Ini kan ada otak ini besar ya, sebesar kepala kita. Di dalamnya ada otak emosi. Sebesar apa Bu Aisyah? Sekepalan tangan masing-masing. Coba beginikan tangannya. Nah itu otak emosi ibu. Makanya dulu waktu kecil kalau marah kan gitu. Karena otak emosi itu tidak. Namanya limbic system. Isinya semua jenis emosi, mulai dari apatis, sedih, takut, buru-buru, marah, ya, sombong pula ada di sini nih di kepala sini. Ya, gembira, bersyukur ada. Tapi Bu Aisyah, kenapa kalau aku takut deg-degannya di dada bukan di kepala? Ya kan Bu? Ya Allah, aku takut. Pasti pegang dada ya? Gak pernah, ya Allah, aku takut. Gak pernah gitu. Gayanya gak pernah gitu kan? Aku deg-degan, gak pernah. Tapi rumahnya di kepala, di otak. Kenapa yang dirasa di dada? Karena terresonansi dari otak ke dada. Kenapa? Karena ada jantung. Jantung juga besarnya sekepalan tangan. Makanya anak zaman sekarang gayanya begini. Bukan ini ya jantung, sama ini. Ini nih lambang arterinya nih, pembuluh darah yang keluar dari jantung. Jadi ini di kepala, ini di dada. Dia saling berinteraksi. Baik, saya yang disebut cold yang mana? Oh, masih terus dicari oleh para ahli. Dulu dikatakan cold itu hati itu di sini. Ibu pernah dekat sini? Ya Allah, aku dekat begini kayaknya. Enggak ada. Aku takut gak ada yang gitu ya. Kalau sirosis baru pegang sini. Ya. Jadi rupanya yang ada di shoulder. Tidak. Akhirnya disepakati juga di abad 21 ini oleh ulama sains. Oh, kok itu jantung di sini. Kenapa? Karena jantung punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Dia punya sel otak juga. Kalau di otak ada sel otaknya 100 mil ya, ini ada 40.000 sel otaknya. Jadi dia berinteraksi. Ya? Makanya waktu sedih ada di kepala, kemudian jalan ke leher, sistem saraf, sebelum ke seluruh tubuh, ke jantung dulu. Nanti diperkuat oleh jantung. 5.000 kali rasa itu. Makanya waktu di kepala nggak terasa sedihnya, di sini baru rasa sakitnya. ya. Kenapa? Dijadikan 5.000 kali. Sakitnya tuh. Sakitnya tuh. Masya Allah itu. Romantis sekali. Gembira pun juga nanti dibawa ke jantung dan juga dibikin getarannya 5.000 kali. Maka gembira pun kita pegang dada ya. Cuma kalau gembira deg-degannya tuh lunak. Pokoknya yang happy-happy lunak. Kalau yang serem-serem itu ya, yang punya kelainan jantung pasti dia lebih rasa ya. Jadi paham ya Bu? Kalau kita ngomong apapun jalan, rasa apapun jalan. Makanya kalau ibu sedih, dia jalan ke jantung, kemudian setelah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedih, 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 maka badannya ikut sedih. Ya. Ingat Bu, sistem saraf ini betul-betul kayak kabel listrik dan telepon. Dia tidak peduli apa omongan kita baik atau negatif, dia jalan. Jalan. Makanya hati-hati bilang sama diri kita. Walaupun kita sakit terus kita bilang, aduh saya sakit nih, saya sakit nih, saya sakit nih, sakit nih, udah.
Yang bahaya kalau kalimatnya tuh, maaf ya, ini contoh aja karena banyak saya sering di luar aduh mampus nih gue. Maka kalau diulang-ulang kata itu mampus betulan nanti. Ya. Males. Mau males-malesan aja males. Ada orang kayak gitu, dia mau males-malesan aja males. Coba diulang, males, oh turun, akhirnya males betulan. Atau misalnya nih ya, kita lagi duduk-duduk terus ngomong sendiri gitu, saya letih lesu lelah. Sekali gak apa-apa, lebih dari 3 kali dia jalan, saya letih lesu lelah, saya letih lesu lelah, saya letih, ini kaget di badan saya udah turun nih, saya letih lesu lelah. Ini saya gak suruh turunin, saya letih lesu lelah, kan 320 km per jam. Jadi benar-benar lesu. Datang orang apa, siapa yang datang? Kenapa bu? Tahu nih gue letih lesu lelah. Iya makin jatuh. Datang lagi anaknya datang, Umi kenapa? Letih lesu lelah. Kenapa? Karena pesannya jalan. Ya Allah. Tapi Bu Aisyah, saya emang sakit. Ya, ini buktinya ingus keluar. Kenapa? Karena udara bisa. Tapi boleh kan, walaupun ingus keluar kita bilang ya Allah, walaupun bilang tetap semangat. Biar kata pilih juga tetap semangat. Assalamualaikum. Iya tetap pilek tapi semangat. Tapi udah nggak pilek kita ngomong. Gak enak banget, gak enak banget. Udah jalan begini aja. Kenapa? Karena apa yang kita sebut jalan. Ya, itu. Apa yang kita sebut jalan, apa yang kita pikirkan jalan. Doa itu juga begitu. Doa itu adalah rangkaian kata-kata permohonan dia jalan. Ya Allah, saya mohon ya Rob, walaupun saya sudah mulai berumur, ya ibu-ibu, kan kita makin lama berumur ya Bu, tapi ya Allah saya tetap semangat seperti ibunda kita semua yang di sini. Kelihatan muka ibu semangat, walaupun ibu tentu lebih lama hidupnya. Berapa Bu? Ya Allah 70. Ibu berapa? Masya Allah, saya baru 50. Malu rasanya kalau kalah semangat sama ibu-ibu. Mana ya, umur 20 ada di depan-depan 20. 20 jalan. Jalan 30 ya Bu. 17 lari. Apa 17 loncat. Loncat 35. Makanya kenapa kita selalu senang kalau ada orang yang lebih sepuh hadir ke acara taklim. Kenapa? Menginspirasi. Ya Bu. Ini loh. Ya. Bu, siapa yang pagi-pagi kalau habis bangun terus lihat cermin ya, terus langsung ngeluh gitu, ya Allah keriput. Kalau 1 kali nggak apa-apa, 1 sampai 3 kali pesan itu nggak jalan, tapi lebih 3 kali pesan itu akan jalan ke muka-muka juga. Kita begitu kan kalau bercermin, ya lihat depan